Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Nihil, Bu. Bagus sekali anak-anak. Untuk selanjutnya, tetap dipertahankan agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, untuk sekarang, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Baik, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita bahas minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan, Ketut. Minggu lalu kita telah belajar tentang materi unsur-unsur dari bentuk aljabar, yaitu koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Ya, benar. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur dari bentuk aljabar, yaitu koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, materi ini juga akan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jika ada permasalahan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan ke Ibu. Kalian paham? Paham, Bu. Baik, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Silakan disimak dengan baik. Suatu hari, Pusi Panda pulang ke kampung halamannya di desa Panda. Ia senang sekali karena sudah lama ia tidak pulang ke sana. Akhirnya, ia pun sampai dan bertemu keluarganya. Ia pun langsung diajak untuk makan bersama. Seperti biasa, ia disajikan bakpao, ada juga roti-roti lainnya. Po senang sekali karena mendapat banyak makanan. Kemudian, Po melihat ke kiri dan ke kanan. Po duduk bersama satu meja dengan ayah Po dan panda kecil Lala yang senang dengan boneka Tiger. Di depan ayah Po ada 5 mangkuk bakpao dan 3 piring donat. Di depan Lala ada 3 piring mochi, 1 mangkuk bakpao, dan 2 piring donat. Ada berapa banyak makanan yang ada di atas meja makan itu ya? Nah, ini adalah meja makan yang ditempati oleh Po, Ayah Po, dan juga Lala. Jika kita jumlahkan keseluruhannya, 9 mangkuk bakpao, 7 piring donat, 4 piring mochi, dan 2 buah bakpao Po. Nah, kenapa kita tadi menjumlahkan mangkuk bakpao dengan mangkuk bakpao? Kenapa tidak mangkuk bakpao dengan piring donat misalnya? Kenapa ya? Baik anak-anak, dari video tadi ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Komang. Menurut saya kita akan belajar tentang penjumlahan bentuk aljabar. Ada yang lain lagi? Tidak, Bu. Baik, jadi benar sekali yang dikatakan Komang. Hari ini kita akan belajar tentang operasi pada bentuk aljabar, khususnya operasi penjumlahan. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang ingin memberikan contoh bagaimana bentuk aljabar? Saya, Bu. Ya, silakan. Misalnya 2x ditambah y sama dengan 6, Bu. Bagus, Gede. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Ya, Kadek, silakan. Contohnya yaitu 3A tambah 4B sama dengan 12. Ya, benar sekali ya. Jadi itu merupakan contoh dari bentuk aljabar. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari mengenai unsur-unsur dari bentuk aljabar. Silakan kalian pelajari lagi. Nah, kembali pada video yang tadi, Ibu ingin bertanya, kenapa mangkok bakpao dijumlahkan dengan mangkok bakpao? Kenapa tidak mangkok bakpao dijumlahkan dengan mangkok donat?
Ada yang tahu alasannya? Yang tahu silakan acungkan tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya karena jenisnya sama, Bu. Ya, benar. Ada yang punya jawaban lain? Saya, Bu. Silakan. Jadi di sini bentuk aljabar bisa dijumlahkan jika suku-sukunya sejenis, Bu. Tepat sekali. Jadi benar yang dikatakan oleh Komang dan Ketut. Kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis, kemudian lakukan operasi pada bilangan bulat yang merupakan koefisiennya. Sehingga mangkok bakpao tambah mangkok bakpao dan mangkok donat tambah mangkok donat. Bukan mangkok bakpao tambah mangkok donat. Ingat, sukunya harus sejenis. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sekarang buka buku paket kalian halaman 10. Ibu akan berikan contoh agar kalian lebih mengerti. Silakan diperhatikan dengan baik. Selanjutnya, bentuk kelompok dan kerjakan LKS yang Ibu berikan bersama kelompok kalian. Baik, Bu. Baik, jadi di papan sudah ada 2 soal, yaitu soalnya tentukan penjumlahan dari bentuk aljabar berikut. Yang A yaitu 3xy tambah 3 tambah 4xy tambah 1. Yang kedua, dalam kurung 3x tambah 4xy tambah 2 tambah dalam kurung 3 tambah 4x tambah 2xy. Yang pertama kita selesaikan dulu yang A. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, yang pertama kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis. Kita tulis terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. 3xy tambah 4xy, kemudian tambah 3, kemudian ditambah 1. Hasilnya yaitu, selanjutnya kita operasikan bilangan bulat yang merupakan koefisien. Kita jumlahkan 3 dengan 4, maka diperoleh 7xy tambah, kemudian yang kedua kita jumlahkan konstanta. Karena tidak ada variabel, jadi kita sebut konstanta, yaitu 3 ditambah 1, 4. Jadi kita sudah mendapatkan hasil yaitu 7xy tambah 4. Kemudian untuk soal yang nomor B, kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada soal yang nomor A. Sebelumnya, untuk jawaban dari soal nomor A, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak, Ibu lanjutkan ke soal yang nomor B. Sebelumnya, Ibu akan menghapus jawaban dari soal nomor A karena papannya tidak cukup. Baik, hal pertama yang kita lakukan yaitu kita kumpulkan suku yang sejenis, yaitu 3x dengan 4x. Kita tulis 3x tambah 4x, kemudian tambah 4xy dengan 2xy. Tambah yang tersisa yaitu konstantanya. Kita jumlahkan masing-masing konstanta, yaitu 2 dengan 3. Jadi
Selanjutnya kita operasikan bilangan bulat yang merupakan koefisiennya 3 ditambah 4, yaitu 7x, kemudian 4 ditambah 2, 6xy, selanjutnya 2 ditambah 3 yaitu 5. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait contoh yang Ibu berikan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang kalian bentuk kelompok dan duduk bersama kelompok kalian. Satu kelompok terdiri dari 2-3 orang. Nah, setelah diskusi, Ibu minta masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan dan presentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Baik, Bu. Apakah kalian sudah selesai membentuk kelompok? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, Ibu akan bagikan LKS pada tiap kelompok. Baiklah, apakah semua kelompok sudah mendapatkan LKS? Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kalian mengerjakan LKS, silakan cermati terlebih dahulu langkah-langkah pengerjaan yang sudah ada pada LKS. Jika ada permasalahan, silakan kalian tanyakan langsung ke Ibu. Ibu harapkan semua anggota bekerja, tidak ada yang bermain. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, sekarang kerjakan LKS-nya. Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Yang ini maksudnya bagaimana, Bu ya? Ya, ini kita misalkan dulu. Habis misalkan baru kita buat bentuk aljabarnya. Setelah itu baru bisa kita buat. Baik, Bu, makasih atas penjelasannya, Bu. Ya. Untuk kelompok 1 bagaimana? Ada permasalahan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak silakan dilanjutkan. Jika kalian masih bingung, silakan perhatikan kembali contoh yang sudah kita bahas tadi. Baik, Bu. Silakan dilanjutkan. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya untuk soal yang nomor 1. Silakan. Baik, Bu. Sudah, Bu. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Untuk soal A, misalkan pisang adalah P, Nanti kita maka ke rumah ketut 3P ditambah 2P Kita main mobil sama dengan 5P. Komang, Kadek, apa yang sedang kalian ributkan di belakang? Saat teman kalian menjelaskan di depan, tolong perhatikan dengan baik. Karena di akhir, Ibu akan melakukan tes. Jika kalian tidak memperhatikan dengan baik, bagaimana kalian bisa menjawab tes? Jika ingin bertanya, silakan bertanya ketika sudah diberikan kesempatan. Sekarang perhatikan teman kalian di depan. Jangan ribut. Silakan dilanjutkan. Untuk soal yang B, misalkan apel adalah A, maka 2A ditambah 2A sama dengan 4A. Kemudian untuk soal C, P ditambah 3A. Dan yang soal D, 5A ditambah 2P. Bagaimana untuk kelompok 1?
Ada yang ingin ditanyakan terkait jawaban dari kelompok 2 untuk soal yang nomor 1? Tidak, Bu. Hasil yang kami peroleh juga sama dengan kelompok 2, Bu. Baiklah, jadi sudah benar ya jawaban untuk soal yang nomor 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Ya, Bu. Selanjutnya silakan untuk kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya untuk soal yang nomor 2. Baik, Bu. Baik, silakan dijelaskan. Baik, Bu. Kesimpulannya yaitu maka jumlah telur dan minyak goreng Bu Yati yaitu 3 kg telur dan 2 liter minyak goreng. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan terkait jawaban dari kelompok 1? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan acungkan tangannya. Tidak, hasilnya juga sama, Bu. Baik, jadi jawaban dari kelompok 1 sudah benar. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, adik silakan duduk. Baiklah anak-anak, karena diskusi sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, Bu. Baiklah, sekarang mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari tentang operasi pada bentuk aljabar. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan Kadek. Dari video dan diskusi tadi, dalam melakukan operasi penjumlahan bentuk aljabar kita bisa kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis, Bu. Ya, jadi benar. Kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis, kemudian lakukan operasi pada bilangan bulat yang merupakan koefisiennya. Ingat, sukunya harus sejenis. Ada yang ingin berikan kesimpulan lagi? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu akan memberikan kuis untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Silakan keluarkan selembar kertas dan tulis identitas kalian. Silakan kerjakan soalnya, waktunya 10 menit. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Tolong ketua kelas kumpulkan hasil kuis teman-temannya. Baik, Bu. Terima kasih ketua kelas. Baiklah anak-anak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, pembelajaran akan Ibu akhiri. Silakan buka buku paket halaman 13. Kerjakan itu sebagai tugas di rumah. Ingat, belajar lagi di rumah dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, Bu. Berdoa dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas.
Baik, Ibu izin meninggalkan kelas. Selamat siang anak-anak.